Bapak Ibu, pastor dimanapun, karena ini hukum Katolik Roma, yang saya katakan Romawi, yang luar dari ini berarti bukan Roma. Nah, misa itu 2 kali sehari, atau mungkin misa 2 kali. Saya perlu menjelaskan kepada Bapak Ibu mengapa pastor itu kok dibatasi misanya. Ada 4 alasan Bapak Ibu, alasan logis mengapa pastor itu dibatasi memimpin misa. Yang pertama, alasan yang paling sederhana adalah supaya kami para pastor itu sejak awal tidak dibiasakan untuk memonetisasi misa. Perso ya, memonetisasi misa. Jadi kami kalau misa, Bapak Ibu perso, kami misa itu dapat stipendium 50.000, 100.000, 150, 200, mudah-mudahan begitu. Nah, kalau kami misalnya tidak dibatasi, lalu setiap kali misa misalnya saya dapat 200 atau dapat 100, sehari saya misa 4 kali, maka saya dapat 400 hari ini. Kalau setiap hari lalu saya nyagui misa sampai 4 kali, maka kan setiap hari saya dapat 400 kali 30, saya dapat berapa? 12 juta. Maka enak banget jadi pastor ya, kerjanya mau misa untuk duit gitu. Nah, itu jangan sampai ke sana, maka kami dibatasi mimpin misa. Maka jangan sampai kami kerap misa itu kemudian arahnya memonetisasi misa. Dodol misa. Enggak. Betul, jangan. Jadi itu pertama. Jadi misa dibatasi untuk itu. Jangan sampai kami kemudian merasa dengan misa kami dapat duit. Maka aku pengen sugih kok, ya aku tak sergap misa. Itu gagasan yang runyam kalau ada pastor sudah begitu. Makan sudah dicukupi umat, rumah sudah ada, tinggal tempati gitu loh. Jadi macam-macam. Pekarangan jembar. Itu pokoknya jangan sampai memonetisasi misa. Lalu yang kedua, mengapa misa itu harus dibatasi? Pastor itu mimpinnya harus dibatasi. Alasan yang kedua, Bapak Ibu, supaya pastor itu punya waktu untuk melakukan tugasnya yang lain. Jadi jangan sampai kita mendengar ada pastor istilahnya tukang misa, tapi pastor itu juga punya tugas yang lain, mengajar, memimpin rapat, mengikuti pertemuan ini itu, dan mereka harus ikut. Jangan sampai ada alasan lalu ayo Romo mbok paring pangandikan di acara ini acara itu, wah aku misa. Romo mbok ngrawuhi ibu PIP, misa. Neng saya juga tidak pernah misa pas PIP kumpul sih, tapi mudah-mudahan itu. Jadi supaya pastor bisa memikirkan tugas kurang misa, lalu dia didorong untuk punya mengimajinasikan tugas imamat itu tidak hanya tunggal tapi beragam. Itu yang kedua. Jadi supaya ingat tugasmu orang mau misa. Begitu. Lalu yang ketiga, mengapa pastor itu misalnya dibatasi supaya kami masih bisa. Nah, karena aturan gereja Roma itu dibuat di Eropa, kulturnya Eropa, dan kultur Eropa itu membaca. Maka alasan yang ketiga adalah kalau pastor dibatasi mimpin misanya, maka supaya mereka punya waktu untuk belajar membaca. Untuk membaca informasi baru, surat kabar atau buku-buku baru, teologi, filsafat atau apapun, dia harus baca. Salah satu pastor yang saya kenal yang setiap kali pertemuan bulanan, namanya kolasi bulanan, itu selalu memamerkan towo pada kami para imam itu ketika kami di Kepikepan Semarang. Bapak Ibu kalau perso, Pastor Theodor Wolf, orang Jerman, Yesuit, pendek, bukan Jerman yang tinggi-tinggi, bukan Jerman pendek. Tapi setiap kali kami ketemu sebulan sekali pertemuan imam, pasti dia bawa buku baru, lalu dia yang dibicarakan bukan tema hari itu, tapi dia bicara, Pastor baca buku apa? Sudah baca buku apa? Sudah tambah buku apa? Nah, saya baca buku ini. Ini bagus. Ini bahasa Jerman, bahasa Inggris dan macam-macam. Jadi ada kesempatan baca, ada kesempatan untuk menambah ilmu, ada kesempatan untuk mengupdate dirinya. Maka juga kalau ada pembinaan imam dia datang, kalau undangan dari keuskupan dia datang, kesempatannya itu. Jadi jangan hanya alasannya pokoknya wis kebak waktuku mung kanggo bisa. Nah, yang terakhir Bapak Ibu, mengapa pastor itu dibatasi mimpin misanya? Supaya dia bisa membangun rumah tangga pastoran yang harmonis.
Kalau saya sehari 5 kali misa, Romo Ari sehari 5 kali misa, maka kapan ketemunya? Maka saya pulang, Romo Ari berangkat. Romo Ari pulang, saya berangkat. Terus begitu. Maka nggak rukun Bapak Ibu pastoran. Maka yang keempat, mengapa pastor itu dibatasi mimpin misanya? Alasan yang keempat, alasan logisnya adalah supaya kami masih punya kesempatan makan bersama, duduk bersama, rembugan bersama. Apa yang digalih pastor paroki saya tahu. Apa yang menjadi kesulitan saya, pastor paroki saya tahu, model-model gitu. Maka jangan sampai pastor itu balapan sing lungo gitu loh Bapak Ibu. Balapan sing ora ketemu. Siji Bali, siji lungo Bali, model-model gitu. Tapi untungnya saya dan Romo Ari rukun Bapak Ibu, untung banget, untung. Mengapa? Anda bisa membuktikan kok kalau Anda bertamu jam 7 pagi tidak akan kami temui. 7 sore nggak akan kami temui dulu. Setengah 1 siang nggak akan kami temui. Kami menikmati makan siang, makan malam, sarapan terlebih dahulu. Tanya saja yang datang jam-jam itu.